Assalamualaikum. Hari ini resep Sima akan memberikan tutorial cara memasak menu spesial favorit khas Pulau Madura. Bebek goreng serundeng rempah hitam. Rempahnya wangi, gurih, lengkap dengan sambal ulek yang bisa bikin ndower bibir kalian. Saking pedesnya maksudnya nih. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa berikan dukungannya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan lonceng hitamnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa bagikan ke media sosial Anda supaya saya selalu semangat membuat video-video masak ternyamlong lagi. Sebelum mulai masak, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Makasih. Saya menyiapkan 1 ekor bebek hibrida sekitar 1,3 kilo dan saya menggunakan bebek hibrida ya, bukan bebek yang Jawa, karena kalau bebek hibrida ini dagingnya lebih banyak dan mudah empuk. Untuk bumbu halusnya kita siapkan 15 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, 5 lembar daun salam, ditambah 5 lembar daun jeruk, kemudian 2 batang serai yang kita keprek-keprek, 1 ruas jahe ini sekitar 10 cm, 300 gram lengkuas, nanti kita akan parut ya, ini memang penggunaannya banyak sekali, ditambah 3 ruas kunyit, 1 sendok makan ketumbar, boleh yang utuh seperti ini, 15 butir kemiri, 1 sendok makan merica, ditambah 1 sendok makan jintan bubuk. Saya menggunakan jintan yang bubuk, bukan yang utuh. 1 sendok makan garam atau secukupnya nanti. 1 sendok teh asam jawa. 1 liter air kelapa, ini jika ada, kalaupun tidak ada boleh menggunakan air biasa. 1 buah jeruk nipis nanti untuk melumuri daging bebeknya supaya untuk menghilangkan amisnya. Sekarang bebeknya kita potong-potong. Biasanya jika nasi bebek yang biasa di jalan itu kan potongannya kecil-kecil ya, tapi kali ini saya akan memotongnya lebih besar supaya nanti kelihatan bentuknya saja. Dan sumber lemak yang ada di bagian pantat bebek ini kita harus buang karena supaya nanti baunya tidak amis. Ini kalau tidak dibuang baunya benar-benar tidak enak. Setelah bebek kita potong, kita lumuri dengan perasan air jeruk nipis. Kita biarkan dulu selama sekitar 30 menit supaya aroma tidak enak yang ada di badan bebek itu bisa hilang. Kita lanjutkan dengan membuat bumbunya. Kita ulek ketumbarnya. Ini untuk memudahkan mengulek ketumbar, kita kasih air hangat sedikit aja. Kita masukkan mericanya, semuanya kita haluskan nanti. Kemudian ada kemirinya dan kunyit, jahe. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, kita haluskan semua. Kemudian kita sisihkan dulu. Untuk selanjutnya, lengkuas ini akan saya parut, bukan di blender. Kalian boleh di blender juga nggak apa-apa, mau diparut boleh. Kalau di blender nanti akan halus, tapi kalau diparut akan kelihatan serat-seratnya. Jadi serat-serat lengkuasnya itu nanti kelihatan panjang-panjang. Nah ini kalau diparut jadi seratnya kelihatan seperti ini, panjang-panjang, bukan halus. Tapi pilihan buat kalian, kalau tidak mau capek ya boleh di blender. Sekarang bebeknya kita cuci bersih. Pasti di sini masih ada sisa-sisa darah ya. Kita buang, kita cuci sampai tidak ada darahnya lagi. Untuk bumbu yang sudah kita haluskan tadi, kita tumis dengan sedikit minyak, ditambah juga dengan lengkuas, daun jeruk dan daun salam. Kemudian jintan bubuknya kita masukkan semua, kita tumis-tumis supaya harum sampai setengah matang. Kita masukkan juga dengan asam jawanya dan masukkan juga untuk lengkuas yang sudah kita parut tadi. Kita tumis-tumis lagi supaya harumnya keluar dulu, wangi. Kemudian kita masukkan bebeknya yang sudah bersih. Disusul juga dengan air kelapanya dan bumbu lainnya seperti garam kita masukkan. Dan kalian boleh juga menambahkan untuk penyedap
rasa. Bebek ini akan kita ungkep sampai nanti airnya berkurang, bahkan hingga sedikit asat ya. Dan untuk bebek hibrida ini tidak perlu butuh waktu lama untuk mengungkepnya, ini sekitar 45 menit dengan api sedang saja. Kalau airnya sudah berkurang seperti ini, kalian boleh cicipi rasanya, boleh asin enggaknya itu tergantung selera. Bebek hibrida ini juga jangan terlalu lama merebusnya, jangan lebih dari 45 menit, karena takutnya bebeknya nanti akan hancur, malah justru tidak bisa kita goreng. Dan ini sudah mulai mengering, ini sudah saya matikan kompornya, sedikit nyemek-nyemek saja. Ini akan kita goreng, tapi kita goreng hanya bebeknya dulu, jangan bercampur dengan rempahannya. Untuk serai-serainya kita buang dulu ya, supaya tidak ribet nanti. Untuk menggoreng bebeknya kita memang butuh minyak yang lumayan banyak dan panas ini, supaya kulit luarnya itu langsung kering nanti. Kita goreng dulu supaya bebek untuk bagian luarnya itu berubah warna jadi coklat. Dan sekarang bebeknya sudah matang, warnanya coklat ketuaan dan baunya harum sekali karena rempah-rempahnya. Kita bisa tiriskan dulu, kita sisihkan dulu bebek yang sudah matang ya. Dan ini warnanya cantik dengan rempah-rempah seperti ini. Ini rempahnya yang digoreng bersamaan ya. Untuk rempahan yang sisa tadi kita goreng dengan minyak sisa dari menggoreng bebeknya tadi ya, nggak apa-apa. Aromanya juga sama. Nih kita tambahkan minyak dan kita aduk-aduk terus supaya tidak gosong di bawahnya, sampai nanti rempahnya ini mengering. Ini baru setengah kering aja, ini masih terus kita aduk terus. Kalau sudah mengering seperti ini, warnanya enggak coklat kehitaman, itu sudah kering ya, udah kres-kres gitu. Kita boleh angkat, kita tiriskan supaya minyaknya turun semua dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan menyiapkan sambalnya. Kita tumis dengan sedikit minyak, 4 siung bawang putih, 15 cabai rawit merah, 5 cabai merah keriting. Kita tumis-tumis, kemudian kita akan ulek ya sampai halus. Tambahkan sedikit garam dan bumbu masak atau penyedap. Setelah cabainya halus, kita tambahkan minyak panas yang tadi bekas kita tumis untuk cabenya. Kita masukkan, kita aduk-aduk. Nah, ini yang bikin selera makan kita timbul ini. Saking pedasnya mungkin bibir kalian bisa dower. Nah, sudah selesai. Penggemar bebek bisa merapat. Demikian cara memasak bebek goreng serundeng rempah hitam. Selamat mencoba di rumah dan terima kasih atas dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan loncengnya. Jangan lupa bagikan ke media sosial Anda supaya saya selalu bersemangat membuat video masak ternyamleng.